Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, banyak banget yang nanyain aku gimana sih caranya bikin skenario. Tapi sebelum ngomongin skenario, sebenarnya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan setelah menemukan ide cerita. Mungkin teman-teman udah sering ya dengar tentang sinopsis, yaitu ringkasan cerita secara singkat yang bisa diuraikan dalam satu paragraf, 3 paragraf, atau bisa juga berhalaman-halaman, yang intinya singkat dan bisa menjelaskan keseluruhan alur cerita. Untuk film pendek, bisa 1 paragraf aja cukup, atau 3 paragraf, dengan masing-masing paragraf menggambarkan bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini yang sering kita kenal dengan struktur cerita 3 babak. Babak pertama adalah pengenalan tokoh dan karakter, dan pengenalan masalah. Bab kedua berisi masalah yang semakin memuncak, semakin rumit. Kemudian babak 3 berisi konflik menjadi klimaks, dan resolusi atau penyelesaiannya. Untuk sinopsis akan aku uraikan lebih lengkap lagi di video tersendiri nanti. Kali ini aku akan sharing tahapan sebelum sinopsis. Apa itu? Mungkin teman-teman taunya setelah kita menemukan ide cerita, kita langsung bikin sinopsis. Nah, padahal ada 2 tahap dulu sebelum itu, yaitu premis dan logline. Kedua istilah ini mungkin masih cukup asing ya bagi sebagian orang, atau mungkin kamu udah sering dengar juga, tapi masih sulit untuk membedakan. Sebenarnya apa itu premis dan apa itu logline? Kita mulai dari premis dulu. Premis adalah satu kalimat berisikan pesan utama yang akan pembuat film sampaikan. Contoh, tidak selamanya orang baik akan selalu baik. Contoh lain, orang tua akan selalu sayang terhadap anaknya, apapun yang terjadi. Contoh lagi, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Sekarang kita bicara tentang logline. Jika premis bicara pesan tanpa menyinggung cerita, berbeda dengan logline. Logline berisi satu kalimat inti cerita. Meminjam rumus dari Raditya Dika, logline berisi subjek ditambah tujuan dan konflik atau hambatan subjek dalam menggapai tujuan. Contoh, seorang pelajar SMA ingin kuliah di kedokteran, tapi orang tuanya tidak mampu membiayainya. Contoh lain, seorang laki-laki ingin move on dari mantannya tapi malah dipertemukan lagi di pekerjaan yang sama. Contoh lagi, seorang ibu rindu ingin bertemu anaknya, tapi puluhan tahun anaknya merantau tidak ada kabar. Dalam premis, nama tokoh belum begitu penting, tapi yang perlu kamu perhatikan, tokohnya harus jelas disesuaikan aja dengan kebutuhan cerita, misalnya kondisi strata ekonomi sosial, jenis kelamin, umur, pekerjaan, atau status lain yang berkaitan dengan cerita. Lalu sebenarnya fungsi premis dan logline itu untuk apa sih? Premis dan logline membuat penulis skenario tidak melenceng dari tujuan awal cerita. Ya, bisa dibilang premis dan logline adalah guideline lah, atau batas penulis skenario dalam membuat cerita. Sudah cukup jelas ya teman-teman? Kalau masih pengen ada yang ditanyain, langsung aja tulis di comment box di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke seluruh sosial media kamu. Like juga video ini kalau kamu suka. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.